bakal bahas tentang TOEFL lagi. Dan kali ini aku fokus mau bahas ke listening dulu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen improve skor TOEFL listeningnya, bisa pantengin lagi video ini sampai selesai gitu ya. Dan nanti aku akan share tentang tips-tipsnya gimana kita ngadepin soal-soal listening. Oke? So before we watch my video, don't forget to subscribe, comment, like, and share. Okay, so let's get started. Oke, so sebelum kita bahas satu persatu, di sini aku mau ngasih tahu dulu judul bukunya ya, teman-teman. Jadi judul buku atau learning resources yang aku pakai di sini pakai bukunya dari Larsen, yang penulisnya itu adalah Deborah Phillips gitu ya. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri tentang buku itu, dan kalau nggak salah itu bisa dibeli juga lewat marketplace. So tenang aja, bisa didapetin dari mana aja gitu ya. Nah, dalam listening ini seperti biasa, secara umum kita tahu ada 3 parts ya teman-teman. Jadi yang pertama nanti ada short dialogue. Nah, itu biasanya berisi tentang 2 orang percakapan gitu ya. Jadi kalau seperti biasa itu ada man and woman gitu. Jadi cukup singkat, di situ hanya 2 percakapan aja gitu. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, oh ya tadi disebut juga part A gitu ya. Nah, untuk yang kedua di sini part B, dan ini cenderung lebih lama untuk percakapannya ya, karena di situ tuh long conversations gitu. Jadi nggak cuma percakapannya itu 1 sampai 2 line aja gitu ya, tapi bisa lebih dari itu. Makanya di situ dinamakan long conversations gitu ya. Nah, yang terakhir ini biasanya dalam bentuk talks atau lecture. Nah, itu yang namanya part C. Jadi tidak ada percakapan di situ, cuman itu semacam ini ya. Kalau lecture ini berarti kayak perkuliahan gitu. Jadi hanya 1 orang yang ngomong atau monolog gitu ya. Nah, itu biasanya paling panjang daripada yang part A and part B tadi. So, yang terakhir ini itu kita sebut biasanya dengan part C. Nah, untuk yang part A sendiri tadi itu berkisar sekitar 30 soal. Jadi nanti masing-masing part itu jumlah soalnya tuh berbeda-beda gitu ya. Nah, yang part A itu berarti 30 soalan. Kemudian untuk yang part B, yang long conversation itu sekitar 7 sampai 9 soal gitu ya. Jadi tidak terlalu sebanyak yang part A ini. Dan yang terakhir itu part C. Nah, itu hanya sekitar 11 sampai 13 soal gitu. Jadi yang paling banyak porsinya di sini itu adalah yang part A gitu ya, yang short conversation. Nah, buat kalian yang pengen memaksimalkan nilai listening, mungkin bisa lebih difokuskan lagi di part A ya, karena menurut aku itu part yang cukup mudah, karena cuma ada dua line aja ya percakapannya. Jadi cukup mudah, dan juga kita tuh kayak easy listeningnya gitu loh teman-teman ya. Jadi mungkin karena 2 line aja gitu ya, jadi nggak terlalu sesulit yang part B and part C. Dan di situ porsi questionsnya itu yang paling banyak. Jadi mungkin untuk nge-keep nilai biar aman di listening part ini, itu kita bisa maksimalkan di part A gitu ya. Tapi bukan berarti yang part B and part C kita santai gitu ya. Nah, itu semuanya tetap kita maksimalkan gitu. Oke, yang pertama di sini aku mau bahas setiap part dulu ya teman-teman. Jadi sesuai urutan, aku mau bahas part yang A dulu. Itu ada short conversation, dimana di situ hanya terdiri dari 2 orang atau hanya 2 percakapan saja gitu ya. So hanya 2 line juga gitu. Nah, tips yang pertama di sini itu kita harus fokus pada line yang terakhir. So focus on the last line. Nah, berarti di situ kita harus fokus dengan speaker yang kedua gitu ya. Tapi kalau misalkan
kita mau fokus di speaker yang pertama itu nggak apa-apa, buat misalkan ngebantu kita paham sama topiknya. Tapi untuk pertanyaannya sendiri itu lebih relate ke yang speaker kedua gitu. Makanya di sini kita harus lebih teliti lagi kedengerin speaker yang kedua, karena biasanya itu yang ditanyakan oleh si pembuat soalnya gitu ya. Jadi fokus on the last line. Oke, sebagai contoh nanti aku bakal kasih skrip ya teman-teman. Jadi ini salah satu contoh di short dialogue. Nah, di sini ada men and women. So yang pertama tuh men-nya dulu, dia tuh bilang seperti ini. Billy really made a big mistake this time. And then women-nya, yes, he forgot to turn in his research paper. Gitu. Dan kemudian narator atau si yang nanya itu nanyanya kayak gini, what does the women say about Billy? Nah, seperti itu. Jadi dari situ sudah jelas teman-teman kalau misalkan yang bakal ditanyakan itu dari si speaker yang kedua tadi. Jadi kalau di dialog yang tadi itu yang si women-nya ya yang ditanyakan. Oke, nah kemudian nanti aku bakal tulis di sini ya tentang opsi-opsinya buat membandingkan gitu ya. Jadi untuk jawaban soal ini yang benar adalah opsi yang D gitu. It means that he didn't remember to submit his assignment gitu. Karena di situ tuh kesimpulannya dari kalimat ini yang kedua tadi ya teman-teman. Jadi yes, he forgot to turn in his research paper gitu. Tuh bisa diubah bahasanya itu dengan opsi yang D gitu. Oke, kemudian aku selanjutnya bakal share tentang skill yang kedua. Jadi yang tadi itu skill 1 ya kalau di bukunya itu keterangannya. Nah, untuk skill yang kedua ini berarti tentang sinonim teman-teman. Jadi choose answers with synonym. Nah, maksudnya kalau misalkan pertanyaannya itu menyebutkan apa gitu ya katanya, nah kita pilih opsi yang punya sinonim ke arah situ gitu. Oke, kita coba langsung ke soalnya. Nah, misal di sini ada percakapan, so it's about women and men also ya. Nah, yang pertama itu dari women-nya, why is Barbara feeling so happy? And then the man, she just started working in a real estate agency. Nah itu. Terus kemudian naratornya itu menanyakan, what does the man say about Barbara? Oke, nah lagi-lagi ya kita berarti harus fokus yang speaker kedua itu. Dan untuk jawabannya di situ adalah yang B. She began a new job gitu. Because kalau di percakapan tadi itu ada kata atau frasa started working ya. Started working ini kalau kita translate itu kayak mulai bekerja. Berarti untuk sinonimnya atau persamaannya itu diwakili sama opsi B tadi ya, yang B. She began a new job. Dia tuh baru mulai ya, mulai untuk bekerja seperti itu. Oke, dan selanjutnya itu ada skill yang ketiga. Nah, untuk skill yang ketiga ini yaitu avoid similar sounds. Nah, berarti itu maksudnya kita harus menghindari kata atau ya kosakata yang sama ya, secara soundnya, secara pengucapannya gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita coba langsung ke soal. Misal di sini ada percakapan. Why couldn't Mark come with us? Kemudian dijawab, he was searching for a new apartment. Nah ini, oke. And then naratornya itu bertanya, what does the women say about Mark? Gitu ya. Nah, oke. Untuk jawaban soal ini yaitu yang benar adalah yang B ya, yang bravo. Nah di situ jawabannya adalah he was looking for a place to live gitu. Jadi tadi kalau kita lihat di soal itu kan ada kata apartment. Nah, skill di sini itu ngajarin kita
untuk menghindari similar sounds gitu. Jadi sekiranya kalau misalkan ada kosakata yang soundnya itu mirip apartment, nah mungkin kita bisa eliminasi dulu guys gitu ya. Tuh, jadi kalau kita lihat opsinya, yang mirip-mirip itu yang di A ada department ya. Tapi itu tuh kalimatnya he was in the department office. Nah ini kan salah ya, maksudnya bukan seperti itu kan ya. Kalau di soal tadi dia sedang mencari apartemen yang baru gitu. Oke, jadi ini jauh banget. Terus kalau yang C, he was working on his research project. Nah ini juga hampir mirip dengan kata searching. So maybe we can avoid this word ya. Jadi kita skip aja. Dan yang opsi D itu ada kata appointment and church ya. Nah itu dua kata yang juga punya similar sounds ya, dengan kata searching and dengan kata apartment gitu. So balik lagi tadi secara meaning ini juga masuk ke yang opsi B. He was looking for a place to live. Dia sedang mencari sebuah tempat gitu ya untuk tinggal gitu. Meskipun di sini tidak langsung menyebutkan apartemen ya teman-teman, tapi itu sudah mewakili gitu. Daripada yang opsi lain itu justru meaningnya itu jauh banget walaupun soundnya itu mirip gitu ya. Nah, that's why we have to avoid similar sound here. Okay, guys, maybe I think it's enough. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Jadi 3 skill utama nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut gitu ya, atau practice gitu. Ini masih skill 1 sampai 3. Nanti di next video aku bakal share lagi untuk skill-skill selanjutnya gitu ya. So don't forget to like, comment,